Seperti pujian ini, Aba ya Bapa, memiliki Yesus berarti memiliki segala-galanya. Maka itu Tuhan, tak ada seorang pun di antara kami yang mau undur atau turning back. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular
naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapak untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali. Hari ini Rabu 17 Juli 2024 kita bersama-sama kembali di doa fajar. Dan hari ini kembali akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, semangat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu mengapa kita sulit mengambil pilihan. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan kehidupan ini ditentukan oleh apa yang kita pilih, ya. Karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Saudara, apa yang kita pilih itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, kenapa orang itu sulit mengambil pilihan? Kenapa orang itu sulit mengambil keputusan untuk memilih? Karena untuk memilih ini ada risiko dan konsekuensinya. Saudara, karena ketidakpastian di dalam dunia ini membuat orang bingung, saudara. Kadang-kadang papa bilang begini, mama bilang begini, anak bilang begini, orang sekitar kita bilang begini, dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kita menjadi bingung untuk mengambil pilihan. Oleh karena itu, kita harus timbang risiko dan konsekuensinya untuk memilih sebelum memilih. Ya, dan yang terpenting pilihan itu harus selaras dengan kehendak Allah. Untuk asal memilih itu gampang, saudara. Tapi pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan, ini yang penting dan ini yang sulit. Seperti anak muda yang kaya di dalam Alkitab. Bagi dia sulit untuk mengambil satu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk menjual hartanya dan mengikuti Yesus, sehingga diambil satu pilihan keputusan untuk tinggalkan Yesus. Beda dengan Abraham. Abraham berani ambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah, tinggalkan Ur Kasdim. Ketika dia menyerahkan anaknya yang dinanti-nantikan 25 tahun, harus dipersembahkan di Gunung Muria. Apapun risiko dan konsekuensinya, dia jalani. Karena dia pilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil satu pilihan yang tepat, yaitu aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua memperhadapkan bangsa Israel untuk memilih pada waktu itu, yaitu memilih Yehova Tuhan Allah pencipta langit dan bumi atau Allahnya orang asing. Saudara, hari ini kita juga harus belajar untuk memilih kehendak Tuhan atau yang lain. Saudara, Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi ayat 22 dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya. Di sini Paulus juga diperhadapkan kepada pilihan yang baginya tidak mudah. Dan pada akhirnya dia memilih bersama umat Tuhan. Saudara, banyak orang yang saat-saat ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam pekerjaan, di dalam pasangan hidup, di dalam rumah tangga, ya. Dan semua akan mengatakan, saya akan berdoa untuk memilih. Saya tahu doa itu memang sangat penting. Tetapi tahukah saudara bahwa perjalanan kehidupan kita lebih banyak ditentukan oleh pilihan, bukan oleh keadaan. Tidak juga ditentukan oleh lingkungan kita, tidak ditentukan oleh setan, bahkan juga tidak ditentukan oleh doa. Mungkin saudara bilang, masa doa tidak menentukan? Karena berapa banyak orang berdoa, ya, berdoa. Tapi setelah berdoa, dia memilih yang lain. Bahkan setelah berdoa, dia tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan dalam doa. Sehingga akhirnya ragu-ragu. Pilihan kita juga bukan karena kita mendengarkan satu khotbah yang baik ya tiap minggu saudara dengar. Tapi kembali lagi apa? Pilihan kita sesuai dengan pesan dari khotbah itu atau kita memilih yang lain. Seringkali pilihan kita itu tidak sama dengan apa yang kita dengar, saudara. Yunus seorang yang profetik banget, saudara. Bahkan dia seorang nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Sungguh-sungguh dia bisa mendengar suara Tuhan yang sangat akurat. Dan Tuhan perintahkan dia ke Niniwe. Tapi dia memilih yang lain. Yaitu waktu dia memilih pergi ke Tarsis. Saudara, kita lihat dalam ceritanya, sampai akhirnya dia harus masuk perut ikan. Saudara. Mendengar suara Tuhan, saudara, tapi bisa memilih yang lain. Jadi kadang kita pikir dengan khotbah yang baik akan membuat kita jadi baik. Saudara, belum tentu. Ya, pilihan kita lah yang menentukan masa depan kita. Saya katakan sekali lagi, pilihan kita yang menentukan masa depan kita. Contohnya lagi pada waktu Petrus di penjara, dia akan dieksekusi mati. Lalu orang-orang berdoa buat dia, tentu supaya Tuhan melindungi Petrus dan melepaskan dia dari penjara. Untuk supaya Tuhan tolong Petrus. Dan Tuhan benar tolong Petrus, di mana dia dibebaskan dari penjara. Dan dia mendatangi Maria yang pada waktu itu rumahnya sedang ada doa. Dan ada yang lihat Petrus, itu Petrus.
Tapi para pendoa pada waktu nggak percaya. Malah dipikir, kamu itu ngigau. Saudara. Nah, kita lihat saudara, bahwa dia nggak percaya. Oleh karena itu, pilihan itu bukan tergantung dengan doa saja, tapi pilihan. Pastikan pilihan kita tepat dan selaras dengan pikiran dan kehendak. Kita lihat Yusuf waktu dibuang. Dia bisa memilih dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia bisa memilih satu kepahitan, kekecewaan, balas dendam, atau dia pilih mengampuni, saudara. Dan akhirnya dia memilih untuk mengampuni, dan dia bisa membebaskan bangsa yang besar dari kelaparan. Sehingga Yusuf waktu ketemu dengan kakak-kakaknya, dia berkata, kamu mereka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merancangkan satu bangsa yang besar. Jadi pilihan itu ada di kita. Saudara, untuk memilih sesuatu pilihan dalam hidup kita memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah. Yaitu harus menyembah patung, ya, kalau tidak akan masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, ya, saudara. Dan pada waktu itu mungkin dia bisa bernegosiasi, tapi dia memilih untuk berdiri di atas imannya. Dia fokus kepada imannya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Walaupun Tuhan tidak menolong dia, dia tetap fokus percaya di atas imannya. Saudara, terkadang iman tidak melulu seperti yang kita mau, ya. Yaitu berdiri di atas apa yang kita mau, ya, lalu kita lakukan supaya kita dapatkan. Tapi kadang-kadang iman itu berdiri di atas tantangan yang besar dan tidak lepas dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, dan kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk tetap tegak teguh di atas imannya, sehingga dia dijebloskan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali. Dan di dalam dapur perapian itu ada pihak lain. Saudara, pada waktu itu kita kelihatan sepertinya Tuhan tidak menolong dia. Kok masuk sampai dalam dapur api? Tuhan tidak menghalau dapur perapian, tetapi Tuhan masuk dalam dapur perapian. Saudara, pilihan-pilihan kita itu memang tidak mudah. Tapi pilihan kita itu mencerminkan, mengekspresikan tentang kita. Mencerminkan siapa kita. Anak Tuhan dengan orang dunia pilihannya pasti beda. Karena itu pilihan kita itu mencerminkan siapa kita. Anak Tuhan atau orang dunia. Orang fasik atau orang benar. Itu pilihannya tidak sama. Kita lihat bahwa pilihan itu juga mencerminkan keyakinan kita, iman kita. Keyakinan kita menentukan pilihan kita. Saudara, seberapa ragu yang menentukan pilihan kita itu mencerminkan siapa kita. Juga saudara, pilihan kita itu mencerminkan kondisi hati kita. Kalau hati kita ini penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, maka kita akan sulit dan bingung menentukan pilihan. Dan hasil pilihan nanti juga akan pahit. Pilihannya juga kepahitan, kekecewaan. Saudara, kondisi hati itu mencerminkan pilihan kita. Juga pilihan kita itu mencerminkan cara kita berpikir. Cara berpikir kita yang ruwet, ya, pasti beda. Hasilnya pilihannya juga ruwet. Cara berpikir dunia dengan cara berpikir yang selaras dengan Tuhan itu juga beda. Saudara, pilihan kita itu juga mencerminkan nilai-nilai yang ada pada kita.
mencerminkan pengalaman-pengalaman kita, saudara. Oleh karena itu, ayo mulai hari ini kita mau belajar memilih selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita tahu ekspresi dari pilihan kita, bagaimana kita memilih pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk memilih kita harus punya tujuan hidup dan tujuan hidup yang benar, yaitu bukan tujuan hidup sesuai dengan keinginan kita, saudara. Kalau tujuan hidup sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita bisa salah. Tapi tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti tujuan hidupnya. Kalau orang mengerti tujuan hidupnya, maka pilihannya tidak akan salah. Kalau kita atau anak-anak yang masih muda tahu tujuan hidupnya ke depan yang benar, maka meskipun masih muda, dia bisa memilih satu hal yang pasti dan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa kita sering memilih yang salah? Ya, hidup kita menjadi akhirnya gagal. Masa depan kita menjadi babak belur, saudara. Hidup kita menjadi jatuh bangun. Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Saudara, setiap kita ini lahir di dunia pasti punya tujuan hidup. Dan setiap orang punya karunia, setiap orang punya benih yang Tuhan tanam untuk kita bisa berperang, ya. Dan kita mesti tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kita pilih? Kita mestinya tahu apa yang mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita mau punya pikiran yang selaras dengan pikiran Tuhan, kita perlu ada pembaruan pikiran. Salah satu yang membuat kita salah dalam memilih, karena kita masih seperti dunia ini. Serius, saudara, sadar atau tidak sadar, bahwa kita yang hidup di dunia ini, kita sering dibombardir, terus dikepung dengan cara berpikir manusia, cara berpikir dunia. Dan jika kita tidak memperbarui akal budi kita, maka kita akan terbawa arus dunia dan pilihan kita akan menjadi sama dengan dunia. Oleh karena itu Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan atau memilih manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan kita mengkopi kebiasaan dari dunia. Izinkan Tuhan mentransformasi kita menjadi manusia baru yang mengubah cara pikir kita supaya kita tahu kehendak Tuhan mana yang baik dan yang sempurna. Saudara, perenungan kita akan firman Tuhan itu melatih cara kita berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara tahu, kalau saudara melatih otot kita, ya, tidak mungkin kita melatih otot kita itu dalam satu hari. Saudara, kalau kita mau menguruskan badan kita, tidak mungkin kita melatih tubuh kita dalam satu hari. Maka kita tidak bisa hari ini melatih, satu minggu enggak, hari ini perhatian, besok enggak. Setiap hari harus latihan, baru otot-otot ini terbentuk. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita akan mengalami satu transformasi kalau setiap hari pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tahu kebenaran firman Tuhan yang benar. Maka kita akan melihat cara berpikir kita pasti berubah. Cara berpikirkan kita berubah akan selaras dengan Tuhan kita. Kalau cara berpikir kita selaras dengan pikiran Tuhan, pilihan kita selaras dengan kehendak Tuhan,
saya percaya apa yang terjadi, berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas hidup kita. Perlindungan Tuhan akan turun atas kita. Masa depan saudara akan semakin jelas, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Yang ketiga, bagaimana supaya pilihan kita ini selaras dengan Tuhan? Kita harus punya pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, harus mengandalkan pengajaran firman Tuhan yang sehat. Karena di dunia ini banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Yang keempat, kalau kita mau selaras dengan Tuhan, saudara, kita harus punya pengetahuan yang cukup, punya akal sehat. Kita percaya Tuhan memberikan kita akal yang sehat dan Tuhan memberikan hati yang sehat. Oleh karena itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh tertanam di dalam satu gereja yang sungguh-sungguh sehat, supaya kita percaya di dalam ibadah kita tidak mencari sesuatu yang baik, musik yang baik, gedung yang baik, tapi kita mencari sesuatu pengajaran yang baik untuk supaya iman kita bertumbuh dewasa. Maka pagi hari ini pilihan saudara akan membawa masa depan saudara yang gilang gemilang. Biarlah kebenaran firman Tuhan bisa mengajar kita untuk kita memilih yang baik. Biarlah hari ini kita mau koreksi diri kita. Ayo kita mau berubah. Akal budi kita selaraskan dengan firman Tuhan. Maka berkat Tuhan akan mengalir di atas hidup kita. Perlindungan Tuhan menyertai kita. Dan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang menyertai kita. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama, biarlah kita mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kita ajar kami untuk memilih yang benar, bukan memilih yang salah seperti apa yang dunia pikirkan. Kita percaya dalam hidup kita punya satu destiny, yaitu tujuan hidup yang benar, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini semua yang kita pilih di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan mengalami revival, kemenangan demi kemenangan. Amin.